Ladies, kalau misalkan lu nonton video ini dan lu adalah sebagai wanita yang mandiri, maka ini video yang tepat karena kita akan bahas gimana caranya untuk wanita mandiri bisa mendapatkan pria tangguh. Penasaran? Yuk kita mulai. Let's go! Ladies, Jose Aditya di sini. Untuk lo yang baru pertama kali hadir di channel ini, welcome. Kita adalah di channel yang ngebahas gimana caranya lo bisa cerdas dalam beromansa. Gue Jose Aditya, seorang love life coach dan juga master coach dari lovecoach.id. So welcome. Dan kita sekarang ada di sesi Logika Cinta Jose Aditya, di mana kita akan menyatukan dua aspek besar dalam kehidupan kita, yaitu otak kita dan juga hati kita, sehingga lo bisa dapatin yang terbaik di kehidupan romansa lo. Dan sekarang kita akan bahas gimana caranya lu semua para wanita mandiri bisa mendapatkan pria tangguh. Karena jujur aja ladies, sekarang ini banyak banget ladies semua yang jadi klien gue, kebanyakan kan wanita mandiri. Mereka mengatakan, coach, kenapa ya susah banget ketemu sama cowok-cowok tangguh itu loh. Kalau misalkan aku masih single, yang aku lihat tuh cowok-cowok yang ada di luar sana tuh pada inferior. Mereka takut sama kerjaan gue, mereka takut sama income gue yang lebih tinggi, mereka takut sama pendidikan gue yang lebih tinggi. Mereka kok pada cemen semua ya. Itu rata-rata mereka bicara seperti itu. Atau ada juga yang bilang, gue nemu sih coach cowok tangguh, tapi entah kenapa mereka sudah punya orang lain kebanyakan gitu loh. Atau untuk kamu yang sekarang sudah punya pasangan, wanita-wanita mandiri yang sudah punya pasangan, kamu ngerasa kok kenapa ya pasanganku itu nggak inisiatif, kok rasanya kayak aku nggak punya pria di hidupku gitu loh. Aku lagi yang handle. Kalau misalkan kita tanya apa sih penyebab utama ini semua bisa terjadi pada wanita mandiri, karena biasanya wanita yang biasa-biasa aja, wanita yang tidak strong seperti kamu, jarang yang mengalami hal ini. Kenapa? Biasanya sih ada dua alasan besar. Yang pertama adalah mungkin saja prianya tidak tepat, ekspektasi kamu ketinggian terhadap pria tersebut, dan sebenarnya nggak match antara dia sebagai manusia dengan ekspektasi yang kamu inginkan soal dia, sampai akhirnya kamu jadi maksa, bahkan kamu tuh pengennya ngubah dia gitu loh. Kamu pengennya dia itu sesuai dengan ekspektasi kamu. Akhirnya si cowok makin dipaksa, makin nggak mau, dan akhirnya yang kamu harapin pengennya dia inisiatif, pengennya dia jadi strong, tambah malah melempem. Itu sih yang sering terjadi. Yang pertama memang bisa jadi cowoknya nggak tepat dengan apa yang kamu ekspektasikan. Atau yang kedua, bisa jadi karena treatmentnya juga tidak tepat. Bisa jadi nih cowok adalah cowok tangguh awalnya. Dan karena banyak juga wanita yang ngomong sama gue, coach, kenapa ya gue dulu tuh sebelum nikah, dia itu cowok tangguh, dia itu bisa ngambil keputusan, dia itu orangnya sangat-sangat strategis, dan juga dia pemimpin yang baik. Tapi setelah nikah kok makin lama melempem. Nah kalau itu yang terjadi, bisa jadi karena treatmentnya tidak tepat. Treatmentnya nggak tepat. Jadi kamu perlu tahu dulu, dengan kacamata dua akar permasalahan ini, kamu perlu tahu apakah memang ini soal prianya atau ini soal treatmentnya. Oke? Sekarang kita bahas dulu dari yang pertama, soal pria yang tepat. Karena gini aja ladies, untuk lo yang masih single, kalau lo pengen ketemu sama pria yang tangguh, lu perlu tahu dulu siapa kriteria pria yang tepat yang bisa memenuhi ekspektasi lu. Karena percuma banget lu expect cowok lu A, B, C, tapi dia orangnya nggak kayak gitu, sampai akhirnya kamu berusaha mengubah dia. Dan ya seperti yang udah kita tebak, kalau misalkan sebuah relationship diisi dengan tuntutan-tuntutan agar lu sesuai ekspektasi gue, akhirnya yang maksud awalnya relationship itu bikin kita happy, ujungnya malah bikin kita tambah sengsara. Dan akhirnya dia stres, lu stres, akhirnya hidup lu tidak sesuai sama yang lu inginkan. Gak mau dong. Makanya daripada kamu terlanjur ke arah sana, lebih baik dari awal lu tentuin dulu pria seperti apa sih yang lu mau gitu loh. Bukan cuma yang lu mau dalam arti penampilan, tampang, income, bukan cuma soal itu, tapi juga soal apa yang lu butuhkan dari seorang pria. Apakah cowok ini kompatibel atau tidak? Nah, untuk menjawab apakah pria ini kompatibel atau tidak, satu dulu pertanyaan yang perlu kamu jawab. Lu kenal nggak dengan dirimu sendiri? Dirimu kenal nggak dengan dirimu sendiri sehingga tahu pria seperti apa sih yang gue butuh? Sifat apa yang gue butuh, perilaku seperti apa yang gue butuh, value apa yang gue butuh dari seorang pria. Sehingga kalau misalkan lu udah tahu ini, lu sudah tahu apa yang lu butuhkan,
lu bisa dengan mudah, seandainya dia ada yang belum sesuai dengan ekspektasi kamu, lebih mudah untuk kamu sedikit menaikkan standarnya si dia gitu. Karena at least dia sudah sevisi, sudah sevalue, sudah sangat kompatibel sama kamu. Jadi kalau misalkan ada kurang sana kurang sini, biasanya itu hal-hal yang bisa ditoleransi aja gitu. Beda halnya kalau misalkan memang dia bukan orang yang seperti itu, kamu cuma ngomong ya tapi kan udah terlanjur deket coach, udah terlanjur sayang coach, aku pengennya dia berubah. No, nonsense. Jadi kalau misalkan nih, kamu sudah terlanjur sayang, pilihannya cuma satu. Terima dia apa adanya atau tinggalkan. Kalau nggak bisa terima dia apa adanya, tinggalin. Kalau nggak bisa tinggalin, terima apa adanya. Pilih salah satu dari antara kedua hal tersebut. Oke? Jadi kamu perlu tahu dulu pria seperti apa yang kamu mau, kenali diri kamu sendiri seperti apa pria yang kamu butuhkan, dan yang terakhir, kalau kamu sudah tahu nih bahwa cowok ini yang kamu butuhkan, maka next step-nya adalah silahkan buka hati sama cowok-cowok yang memang masuk dalam kategori itu. Bukan malah sebaliknya. Kamu sudah tahu dia dari awal nggak kompatibel sama kamu, dari awal kamu sudah tahu nggak cocok sama dia, tapi kamu buka hati anyway gitu kan, akhirnya kamu juga yang sakit di ujung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal treatment, banyak wanita, apalagi wanita tangguh ya, ketika dia sudah punya pasangan dan dia ngelihat si cowoknya itu melempem dan dia ngelihat cowoknya itu kurang bisa jadi pemimpin, akhirnya yang terjadi adalah si wanita jadi take over. Nggak ada yang salah dengan take over, tapi ujung-ujungnya si wanita lebih berperan sebagai pengasuh ketimbang sebagai pasangan, dan itu kan hal yang kamu nggak mau. Kok ini gue punya suami apa gue punya anak sih? Jadi kayaknya kamu ngasuh gitu loh, bukan nurturing. Karena gini, kalau misalkan sebagai istri nurturing itu sudah biasa aja, sudah memang itu yang biasa terjadi. Si perempuan nurture dan si laki-laki juga nurture juga dengan caranya sendiri gitu loh. Tapi kan kalau nurturing dia sebagai orang yang dibimbing terus, sebagai orang yang terus disemangatin, sebagai orang yang terus diperintah-perintah, dikasih instruksi, kok kayaknya kayak bukan pasangan yang tadi, kok kayaknya gue kayak gak punya laki-laki di rumah, kok kayaknya gue cowoknya dia ceweknya gitu loh. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Karena satu, bisa jadi treatmentnya nggak tepat. Karena gini Tradis, ada cowok yang awalnya tangguh, tapi karena treatmentnya nggak bener, akhirnya potensi yang dia miliki tidak keluar. Ya seperti yang tadi, hal yang bikin potensi nggak keluar adalah treatment seperti menuntut, ingin mengubah. Jadi kamu tuh mindsetnya seperti di depan gue ini adalah sebuah karbon, sebuah arang yang pengen gue ubah menjadi sebuah berlian. Kan berlian memang dari karbon, benar? Cuman kan proses untuk mengubah karbon jadi berlian itu butuh berapa ribu tahun, berapa ratus tahun. Kamu yakin punya waktunya untuk bisa mengubah dia? Bisa sih bisa, tapi kamu yakin punya kekuatannya untuk mengubah dia? Oke, jadi daripada menuntut, step back dulu deh. Yang perlu kamu lakukan sekarang, kalau memang sudah menikah, meninggalkan itu tidak satu-satunya solusi. Lu masih bisa kok happy sama dia dan menimbulkan ketangguhan di dalam dirinya dia. Karena as simple as wanita, semua wanita bisa jadi tangguh, itu juga sama, semua pria jadi bisa tangguh. Tapi dia perlu treatment yang tepat. Untuk bisa memberikan treatment yang tepat, lu perlu tahu dulu apakah ini pria punya tipe seperti apa. Karena pria itu cuma dua tipe sih. Sama seperti wanita juga cuma punya dua tipe. Pria tipe feminin dan juga pria tipe maskulin. Sebentar dulu, tunggu dulu. Feminin ini bukan artinya ngondek or gimana ya. Bukan artinya dia juga sekong dan sukanya cowok gitu, enggak. Tapi dalam arti yang dominan di dalam dirinya dia lebih banyak empati, dia lebih banyak intuisi, dia lebih banyak creativity, dan dia mungkin terlihat sedikit lebih pasif. Cuman dalam hal ini dia tetap laki, dia tetap cowok, cuman dia memang cowok yang side-nya feminin. Kalau misalkan lu kebingungan, kok cowok yang side-nya feminin itu seperti apa? Kayak gue ini cowok feminin yang energi dominannya itu energi feminin yang ada di dalam diri gue. Kenapa? Karena kalau misalkan gue energinya tidak feminin, gue gak akan bisa jadi seorang love coach. Empati gue besar, itulah kenapa gue mau jadi seorang love coach. Kalau sebaliknya, ada juga tipe cowok yang namanya cowok maskulin. Cowok maskulin itu dimana dia lebih logical, dia lebih decisif, dia lebih agresif, mungkin sedikit tidak peka, mungkin sedikit tidak bisa mengekspresikan emosinya dengan baik. Cuman, ladies, lagi-lagi ini fakta bahwa pria itu ada dua tipe.
Yang ada yang feminin, ada yang maskulin. Jadi treatmentnya perlu tepat. Cara kamu mentreatment pria feminin tidak sama dengan cara kamu mentreatment pria maskulin. Jadi lagi-lagi kamu perlu tahu dulu dia tipe seperti apa. Dan yang kedua, selain kamu perlu tahu tipenya, kamu perlu tahu secara core, secara inti, apa sih yang cowok butuhkan dari wanita. Jawabannya sih simpel banget. Satu, dia pengen ngerasa jantan, dia pengen ngerasa hero di samping kamu. Dia pengen tuh ngerasa gue berguna, gue tuh bisa loh, gue bisa berguna untuk hidup lo. Intinya sih dia pengen ngerasa jantan. Cuman lagi-lagi, setiap cowok, tipe cowok feminin sama tipe cowok maskulin itu punya penerjemahannya tersendiri terhadap kejantanan. Semua cowok butuh merasa jantan, hanya saja beda cara dia untuk mencapai kejantanan tersebut. Makanya dirimu perlu tahu dia tipe seperti apa dan juga perlu tahu treatment apa yang tepat untuk dia untuk bisa bikin potensinya keluar dan dia jadi pria tangguh. So, itu saja yang bisa gue lakukan. Gimana cara dapetin pria tangguh? Lu perlu tahu apakah dia pria yang tepat atau tidak. Dan yang kedua, lu perlu tahu treatment yang tepat terhadap pria tersebut. Oke? Dan I know, ini nggak cukup. Ini masih kulit luarnya saja dan gue tahu lu butuh solusi yang lebih lengkap. Nah makanya kalau misalkan lu butuh solusi yang lengkap, kebetulan banget nanti akan ada training namanya Man Mastery. Kita akan kupas tuntas soal tipe-tipe pria ini, soal misalkan pria ngomong ini maksudnya apa, cara perilaku yang tepat seperti apa. Lu bisa belajar lebih clear lagi di training yang namanya Man Mastery. Cuman kita belum buka pendaftarannya. Tapi kabar baiknya kita sudah buka waiting list. Kamu bisa klik link yang ada di bawah untuk ikutan waiting list Man Mastery. Dan bukan cuma waiting list, ketika kamu daftarin email kamu di link yang ada di bawah, kamu akan dapetin 3 video khusus. Ini bukan video public, ini video private yang hanya bisa kamu tonton kalau kamu masukin nama dan email itu. 3 video yang akan bahas gimana caranya kamu menghadapi seorang pria. Bongkar-bongkar habis-habisan soal pria. Oke? Itu aja dari gue, Jose Aditya. Semoga lu suka dengan video ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe di channel ini. Sampai jumpa di training berikutnya Man Mastery. Klik link yang ada di bawah, oke? Klik link yang ada di bawah. Dadah!